mau lari gimana sih? Kayak setak gitu gimana sih lari? Tapi kaku, badan saya gitu kaku, nggak bisa bergerak banyak gitu. Cuman gemeter gini. Apaan itu ya? Punya si pasien megang saya kencang banget kayak gini. Pak istighfar pak, nyebut. Gitu-gitu aja, kayak merasa kayak kesakitan apa gimana. Nah di tengah jalan, udah pas saya dipegang kayak gini, pasien meninggal dunia. Anak kecil yang mau sama ibu-ibu, yang lu lihat itu benar. Itu benar, itu bukan orang. Jadi ada bapak masuk ke ruangan itu kayak diracunin gitu bang, jadi mati di tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Aris. Waduh, Abang. Halo. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya, Baik. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Aris. Nah, sebelum Bang Aris menceritakan pengalamannya, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Aris gitu kan. Karena udah jauh-jauh dari lagunya Iwan Fals. Ya. Ujung aspal, pondok gede gitu kan. Nih lagunya nih. Oke, udah jauh-jauh datang dari Pondok Gede ke sini gitu kan untuk membagikan pengalaman yang insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Aris atau ceritanya Bang Aris, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya gitu kan. Oke Bang, pada video kali ini nih Bang Aris mau nyanyi apa? Mau cerita nih? Mau cerita Bang ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, ceritanya tuh kejadian di mana sih gitu? Kejadian sih di daerah Bekasi sih. Daerah Bekasi, oke. Tapi tahun berapa dan di mana? Maksudnya dalam artian di rumah atau di mana nih? Di rumah sakit sih lebihnya. Rumah sakit? Pengalaman dari cleaning service dulu. Cleaning service rumah sakit? Iya, nah, betul. Kalau boleh tahu lagi berapa lama kerja di situ Bang? Itu kerja di situ hampir mau setahun sih. Oh, udah termasuk lama loh itu Bang? Iya, hampir mau Asli setahun itu. Oke, dan kalau boleh tahu lagi deh Bang, intinya nih saat kerja di rumah sakit selama hampir setahun ngalamin kejadian apa aja tuh intinya aja tuh? Iya, kejadian pas masuk shift malam sih. Banyak kejadian gangguan itu. Oke, lebih ke banyak gangguan itu ke shift malam? Iya, shift malam. Betul. Oke, kalau si Amel sip-sipan gitu. Lo kerja apaan? Sip-sipan gue. Kayak Carlos. Gitu kan. Oke, Bang Aris mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya Bang ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Ya dulu tuh temen sih ngajakin kerja. Nah di situ saya udah nyiapin CV-nya tuh udah lengkap tuh. Nah ketemu sama bosnya tuh cleaning service. Nah itu dari yayasan. Nah di situ ketemulah tuh sama bosnya. Di situ kelengkapan saya tuh nggak diterima. Jadi dia tuh cuman butuh KTP aja. Di situ pikiran saya tuh
kok kerja gampang banget gitu, cuman modal KTP aja. Nah akhirnya di situ langsung nggak pakai jeda berapa hari, tiba-tiba langsung suruh kerja. Nah besokannya saya langsung kerja tuh di situ. Berangkat itu pertama kerja tuh dikasih si pagi. Kalau si pagi itu kita kerja berdua di situ. Jadi di rumah sakit itu ada 2 lantai sama ada kantor. Kantor itu jadi kantornya tempat kayak bos-bos gitu buat nginin rumah sakit lah, mantau rumah sakit di situ. Nah di situ saya udah mulai kerja tuh, bersihin ruangan-ruangan jadinya. Jadi kalau ada pasien itu saya kayak ketok-ketok gitu, Assalamualaikum Bu, mau bersihin ruangan nih. Dari situ saya bersihin ruangan. Jadi di rumah sakit itu ada atasnya itu ada 15 ruangan di atas. Nah di situ dan awalnya juga di situ teman saya bilang, Riz, ruangan yang pojok itu jangan lu bersihin. Nah itu kosong. Emang kenapa? Saya nanya kayak gitu kan. Udah pokoknya jangan lu bersihin, kata dia kayak gitu kan. Udah saya nggak pernah bersihin tuh ruangan itu tuh. Situ mulai ada tuh lanjut ke ruangan bawah tuh di situ. Jadi kalau di atas itu cuman bersihin kayak koridor ruangan, udah lanjut kita kerja berdua di bawah tuh. Di bawah kayak ada kasir, situ kayak apoteker, kayak radiologi, segala macem ruang operasi semua tuh ada di bawah. Nah di situ. Cuman pertama awal-awal kerja mah biasa aja gitu, nggak ada kayak gangguan apa segala macem. Cuman memang namanya rumah sakit tuh hawanya udah berbeda aja gitu kan. Saya kerja dan terus berjalan 3 bulan atau 4 bulan saya masuk pagi di situ. Dan akhirnya bos bilang tuh ke saya di situ, Riz, mau nggak kira-kira buat masuk malam di situ. Nah, saya bingung, kok masuk malam? Saya nggak tahu awalnya, nggak tahu kalau di situ ada shift malamnya. Akhirnya saya bilang, kalau malam sendiri atau berdua bos? Saya bilang, sendiri Riz. Gitu katanya. Kok sendiri? Saya takut, namanya rumah sakit kok kerja malam sendiri. Akhirnya udah pikir-pikir gimana Riz pas besokannya kan. Yaudah bos, saya berani kerja malam sendiri. Kayak gitu. Jadi saya terima tuh kerja malam sama bos. Jadi kalau kerja malam itu gajinya ditambahin sama dia, ditambahin. Saya masuk malam, berangkat dari rumah lah sekitaran jam 7 saya berangkat. Jadi mulai kerja itu kalau di rumah sakit saya mulai jam 11-an lah. Jam 11-an. Itu pun sendiri, keadaan rumah sakit tuh benar-benar udah kosong, kayak suster, kayak dokter itu udah turun semua. Jadi mereka tuh kalau tidur tuh di satu ruangan tuh bareng-bareng semua. Kayak dokter, suster, segala macem, kayak yang tempat apoteker, semuanya tuh pada kumpul semua. Jadi cuman saya sendiri aja tuh yang kerja kalau malam. Nah di situ saya kerja kayak biasa aja situ. Nah di situ pas banget kerja malam, jadi saya tuh bersihin awalnya ke kantor tempat bos-bos dah segala macam yang atas-atasan tuh. Nah bersihin di situ. Jadi kan saya harus kalau bersihin kantor itu saya harus nunggu mereka pada pulang dulu. Nah posisinya tuh jam 6 baru bisa masuk ke kantor. Itu pun saya sendiri di situ. Saya bersihin di situ. Sekilas saya ngeliat kayak anak kecil lari aja gitu. Lari lewatin saya. Jadi pas buka pintu cepet dari dalam lari gitu. Kayak sekilas kebayang gitu. Tapi saya ngeliat tapi itu anak kecil lari cepet. Brut. Saya kaget. Saya bengong di situ di depan pintu, saya bengong. Apaan barusan ya? Itu kayak anak kecil lu lari. Nah larinya pun ke dalam ke ruangan atas. Ya, masuk ke ruangan atas. Jadi kalau saya mau masuk bersihin ruangan atas itu, saya lewatin kantor dulu. Lewatin kantor baru masuk ke ruangan pasien rumah sakit itu. Saya bersihin nih. Itu kelihatan kayak kertas-kertas kayak segala macam itu berantakan parah. Gitu. Saya kan bersihin enjoy aja sambil dengerin musik aja gitu. Saya bersihin. Itu kayak ada yang bantuin aja gitu saya. Kayak nyapu lah, terus kayak ada yang dorong-dorong kayak troli saya gitu. Saya bersihin meja-meja segala macam. Di situ pun ada gudang. Nah gudang itu saya dengar di situ tuh kayak banyak lah kayak anak kecil pada bercanda gimana sih, lari-larian dulu gitu, suara-suara kayak gitu. Saya biasa aja, saya ngepel biasa.
Nah di situ pun jadi di bawah, pas banget di bawahnya kantor itu tuh kayak kamar mayat gitu. Saya udah bersihin, saya kelar di situ, baru saya lanjut ke ruangan pasien, bersih-bersihin situ. Jadi kalau bersihin ruangan pasien tuh jadi sampingan saya. Sampingan kayak kadang-kadang orang dari pasien itu ngasih duit buat saya gitu. Ini mas buat beli apa segala macem nih, buat beli makan katanya gitu kan. Berjalan berapa minggu, masuk malam, di situ paling kayak gangguan itu tuh bukan gangguan sih, maksudnya tuh kayak anak kecil. Saya ngeliat baru pertama kali tuh masuk malam udah ditongolin tuh kayak anak kecil itu di kantor gitu. Udah berjalan berapa minggu itu nggak ada apa-apa sih, maksudnya nggak ada terlalu ini banget. Nah udah bersihin ruangan segala macem, di situ pun saya minta sama bos, ini saya sampai kapan masuk malam gitu. Nah bos pun udah lo kerja masuk malam terus, sedangkan saya tuh kerja berempat ini tim gitu, cleaning saya berempat. Kenapa pas ditimpain masuk malam tuh kok saya terus gitu? Ini udah berjalan berapa minggu kok nggak ada tukeran shift, saya gitu. Nah akhirnya saya berjalan tuh 2 bulan saya digeber tuh masuk malam. Akhirnya pas banget di malam Kamis atau malam Jumat itu saya masuk malam. Itu dari rumah saya udah perasaan tuh udah bener-bener gue masuk apa enggak nih ya. Itu udah gak enak aja perasaan, mau gak berangkat aja gitu. Gak tahu kenapa tuh perasaan pokoknya gak enak dah tuh masuk. Lagi nih pas perjalanan itu aja banyak banget tuh gangguan, kayak tiba-tiba ban motor lah segala macem pecah. Ada aja gitu gangguannya. Akhirnya saya berangkat masuk malam. Set sampai rumah sakit. Biasa tuh ritual saya tuh kalau sebelum kerja tuh kayak ngopi, ngerokok di pos security. Di situ udah ngobrol-ngobrol sama security. Situ saya mulai tuh dari lantai bawah tuh, saya mau abis ngerokok kayak ngopi gitu, mulai kerja ke lantai bawah. Saya bersihin pertama di ruang apoteker di situ. Di situ pun langsung saya ketemu sosok kayak gede tinggi, tapi dia madep belakang gitu. Madep belakang, di pas banget tuh di kayak lemari tempat naruh obat gitu kan, kayak ada lemari rak-rak gitu tuh. Nah di situ dia ada pojokan sedikit pojokan, jadi itu bener-bener kayak tembus dia diri tuh. Orangnya gede tinggi, hitam lah, warna hitam tuh. Saya ngeliat gitu sekilas. Saya ngeliat pun dari kaki gini, saya ikutin gini nih. Saya nyebut di situ langsung saya lari, saya ngebersihin. Di situ itu padahal kotor. Di situ saya lari langsung ke depan kan kayak kalau apoteker kan ada kayak penembusan obat di situ, ada juga di situ sekalian. Nah di situ saya langsung bersihin di situ, saya udah merinding saya udah bersihin di situ segala macem. Saya langsung lari ke tempat lorong tempat kayak kasir gitu. Nah di situ ada tempat ruang radiologi. Di situ saya langsung bersihin pojok kamar mandi tuh, paling pojok kamar mandi. Situ saya bersih. Nah situ kelihatan kan kalau rumah sakit itu kan ada kayak kaca kecil gitu tuh. Itu kejadian pas ngeliat tuh kayak di ruangan operasi. Saya udah pertama ngeliat langsung diganggu lagi saya di situ. Dinampakin sosok kayak anak kecil. Jadi tangannya cuma kayak gini-gini aja. Dia nggak tanpa suara gitu. Saya bersihin kayak gini-gini aja, saya sekilas. Saya ngeliat begini kan, dia langsung hilang. Dia langsung mainin kayak hordeng itu, kayak hordeng ditarik, srak gitu. Di situ, ya Allah, astagfirullahaladzim, apaan itu ya? Saya nyebut kayak gitu. Ada saya bersihin ruangan di situ. Akhirnya ketemu security situ, nyamperin. Lu bengong aja kenapa sih? Itu sih kayak setak abis ngeliat anak kecil narik hordeng itu, setak gini, diem. Security langsung nampak saya gitu. Lu kenapa? Ya Allah pas saya ngeliat anak kecil situ pak, narik hordeng kayak gini. Halu lu. Jadi gitu. Ya Allah pak, bener. Ini gak ada apa-apa, lu cuman perasaan lu capek kali apa gimana gitu kan. Bapak ikut saya, kalau enggak, ngapain gue ikut lu kerja? Kata mendingan gue keliling ngontrol, kata dia kan gitu kan. Akhirnya, yaudah bapak kalau gak mau temenin saya, yaudah ntar saya ke pos security. Tuh kalau bapak gak percaya, di situ jadi ada kamera juga di situ, kamera buat nyorot ke lorong koridor kayak gitu. Itu posisi pun udah nggak ada orang sama sekali, bener-bener kayak suster lah lalu lalang itu nggak ada.
Itu posisinya udah jam berapa ya, jam 11 atau jam 12 gitu. Jadi kalau bersihin malam tuh emang jam segitu saya mulai kerja. Akhirnya udah saya bersihin koridor itu sampai ke kasir utama tuh saya bersihin di situ segala macem. Nah udah kelar semua, udah bersih lah semua, baru saya naik saya ke atas. Nah itu langsung saya bersihin kantor lagi. Di situ saya bersihin kantor. Di situ saya bener-bener shock juga, kaget juga, baru pertama kali ngelihat kayak sosok perempuan. Tapi biasa aja, bajunya tuh biasa aja, cuman muka pucet, rambut panjang, dia sambil main sisir gini nih, sambil gini di pojok kantor. Situ saya langsung balik badan, saya jatuh di situ tuh, jatuh kepleset tuh, karena nabrak troli saya. Troli kan di depan pintu tuh, saya balik begitu, astagfirullahaladzim, saya teriak-teriak ke situ, apaan tuh? Dia cuman nggak ngeliat saya, tapi si perempuan itu nggak ngeliat saya, sambil nunduk sambil mainin rambut aja gini nih. Nah sekilas tuh dia ketawa, cuman ketawanya itu cuman kiki hihi. Saya mau lari gimana sih, kayak setak gitu, gimana sih lari, tapi kaku, badan saya gitu kaku, nggak bisa bergerak banyak gitu, cuman gemeter gini. Apaan itu? Pas saya masuk lagi, saya sambil nunduk gini, saya megang kayak bukan sapu sih, apa sih namanya itu yang bersihin itu tuh ya. Saya bersihin itu, saya nunduk, saya nengok lagi tuh perempuan udah nggak ada, udah hilang. Tapi yang tersisa tuh yang itu cuman baunya aja, bau wangi banget tuh, bener. Tuh wangi kayak bukan melati sih, jatuhnya kayak wangi apa ya? Baunya minyak yang nggak pernah saya cium deh. Iya, terus itu udah buru-buru sekilas-kilasnya aja saya itu, pokoknya kayak sampah aja saya sempet nggak ambil, langsung cabut balik ke ruangan ke atas. Masih kerjaan saya banyak. Di situ saya masuk ke ruangan pasien atas. Nah di situ kondisi pasien ada 5 pasien di situ. Nah jadi kalau di atas itu saya mulain bersihin itu dari ruangan pojok biasa. Ruangan pojok itu paling pojok. Nah di situ. Nah pada anehnya itu saya nggak tahu ternyata yang saya bersihin pojok itu tuh yang teman saya bilang, lu jangan pernah bersihin ruangan 1 ya, kosong. Jadi dia nggak ngasih tahu gitu ruangan yang mana yang nggak boleh gue bersihin gitu. Situ saya mulai pojok saya bersihin. Saya lihat tuh ada pasien. Tuh pasien ibu-ibu 2 sama anak kecil. Nah anak kecil tuh lagi diinfus. Nah ada orang tuanya lagi ngimpasin kayak gini. Lagi ngimpasin segini. Saya ketok-ketok dong situ. Assalamualaikum Bu, permisi. Nah mereka nggak ada yang jawab. Saya ketok-ketok, saya buka pintu. Nah situ saya bersihin. Di situ mereka langsung tiga tuh ngeliat saya tuh kayak sindis gitu. Tatapan mereka tuh, siapa lu, ngapain lu gitu, maksudnya mungkin pikiran dia kayak gitu kan. Bersihin segala macem. Nah kamar mandi saya bersihin. Abis itu kan saya semprotin biar wangi, sebelum biar nyaman tadi. Saya udah kelar bersihin ruangan, saya keluar. Tiba-tiba ada anak kecil keluar dari ruangan itu, nyamperin saya dan bilang, Om, anterin ke kamar mandi dong. Kamar mandi. Maksudnya dalam pikiran logika kita kan kalau di ruangan pasien itu kan pasti kan ada kamar mandi ya. Nah itu saya nggak kepikiran loh buat nyuruh dia buang air kecil tuh ke kamar mandi ya di dalam ruangan itu. Tiba-tiba saya anterin ke kamar mandi. Nah tangannya saya tentang begini anak kecil. Tapi anak kecil tuh sekitaran umur 4 tahun, 5 tahun lah gitu. Pokoknya udah bisa jalan. Yang dirawat itu kondisi anak kecil itu pucet segala macem. Nah saya tenteng gini nih, maksudnya kayak saya bawa tangannya tuh anak kecil. Yuk dek, saya anterin lewat bawah tangga. Itu ada tangga juga di situ. Saya anterin lewat tangga, anterin ke kamar mandi bawah. Di situ, pas pojok di ruang radiologi. Situ saya anterin. Terus bilang, Om, udah Om tunggu sini aja, kata dia gitu. Dek kalau takut pintunya dibuka aja kalau kamar mandi. Terus kata anak kecil itu, nggak usah Om, tutup aja. Nah masuk tuh anak kecil itu. Saya tunggu di depan ruangan radiologi, kan ada bangku tuh depan kamar mandi, pasti ada bangku di situ. Saya tunggu gini, berapa menit gitu, sekitaran
5 menit atau 10 menit gitu saya tunggu. Ini si anak kecil ini tuh nggak keluar-keluar. Kayak pun suara air pun nggak ada. Kayak suara-suara gimana sih, maksudnya kalau orang buang air kecil kan pasti kita denger lah, namanya anak kecil mainin air kayak gimana. Itu nggak ada, sama hening aja gitu di dalam kamar mandi. Akhirnya saya beraniin diri, takut kenapa-napa si anak kecil itu. Akhirnya saya buka, tuh anak kecil nggak ada. Astagfirullahaladzim. Tadi siapa yang gue bawa? Akhirnya di situ saya buka begini kan, kosong. Saya lihat apa dia kemana gitu, apa saya ketiduran apa gimana pikiran saya. Akhirnya saya larinya pun saya kayak jalan cepet gimana gitu ya. Saya jalan cepet, saya lari gitu. Akhirnya saya lari ke pos security, karena yang ada orang cuman di pos security di situ. Akhirnya saya tanya, Pak udah cepet Pak, saya mau ngeliat CCTV Pak. Yang saya bilang di lorong itu kan ada CCTV yang nyorot begitu ke kamar mandi itu. Kenapa sih muka lu pucat amat sih, kayak ketakutan gitu. Udah Pak, buruan Pak. Akhirnya saya lihat CCTV. Nah di CCTV itu security sampai ketawa, lu kenapa tangan lu kayak gitu aja? Ya Allah Pak, saya tadi bawa anak kecil. Saya bilang begitu, bawa anak kecil, minta anterin kamar mandi. Jadi di CCTV itu nggak kelihatan sosok anak kecil itu, jadi kosong. Tangan saya kayak gini aja gitu. Yang bikin saya kaget lagi, kenapa? Kata security, lo emang bersihin ruangan mana? Saya bersihin ruangan paling pojok Pak. Itu kosong Riz, ruangan gak ada pasien. Ya Allah, saya ngeliat Pak, itu ada pasien Pak, 3 orang di situ. Nggak ada pasien Riz. Nah di situ saya bingung, kok nggak ada pasien? Saya lihat tadi ada pasien. Sini lo ikut gua. Tarik saya, diajak ke atas. Lu lihat ada pasien nggak? Saya lihat itu nggak ada pasien sama sekali. Itu di situ bener-bener saya bego atau gimana? Emang saya ngelihat pas bersihin ruangan pojok itu ada pasien, saya lihat Pak. Terus kata security, itu Riz, ruangan dari dulu kosong Riz. Mungkin yang saya nalar itu, yang kata teman saya, mungkin itu ruangan yang nggak boleh dipakai dari dulu dan nggak boleh dibersihin di situ. Akhirnya saya berbuat sama security. Bapak nggak percaya, orang saya ngelihat kok. Saya ngelihat Pak di situ, ibu-ibu lagi ngipasin anaknya. Akhirnya saya ke kasir bawah. Saya lihat datanya tuh, saya lihat datanya, ya memang nggak ada si pasien, nggak ada di situ. Itu kosong, bener-bener itu kosong, bener-bener nggak ada pasien sama sekali. Jadi pasien cuma 5 itu aja di ruangan yang sampingnya lagi di situ. Udah Riz, kalau emang lu kecapean, kata security, udah istirahat. Lu dari tadi halu mulu, kata dia. Security masih nggak percaya saya cerita kayak gitu. Ditemenin lah tuh sama security, di standby di situ dia. Beberapa saya bersihin ruangan di situ kan. Saya baru bersihin ruangan 1, paling pojok itu, baru bersihin ruangan itu. Makanya saya langsung lari ke situ. Troli saya masih di atas, sapu masih pada ngampar semua. Ya kan belum ruangan yang sebelah belum dibersihin. Udah lu mau bersihin ruangan mana lagi, kata security. Ini Pak saya belum bersihin. Udah lu bersihin gitu. Dua ruangan tuh ditemenin sama security. Nah security langsung turun ke bawah, ninggalin saya lagi, saya bersihin nyantai. Dalam hati udah panik, bener-bener panik dah, udah bener-bener kacau, pikiran udah cepet kelar kayak gitu bersihin. Nah di situ di ruangan bayi itu banyak anak-anak kayak lari itu yang saya ngeliat di kantor itu kayak lari, kayak bercanda-bercanda itu, padahal nggak ada anak kecil sama sekali, nggak ada sama sekali anak kecil. Cuma kan namanya kalau anak kecil lari kan tek, itu kedengeran sama saya, bener-bener kedengeran. Di situ yang ada ruangan kayak ibu-ibu yang sakit, kayak bapak-bapak di situ bersihin di situ, tuh denger jelas banget anak kecil pada lari di situ. Akhirnya saya bersihin ruangan, bener bersihin berapa ruangan tuh, 5 pasien dulu saya bersihin tuh. Akhirnya jadi kan ruangan itu sebaris 10 ruangan. Nah pas belok kayak gini baru ada ruangan 5 ruangan lagi tuh di situ. Nah itu masih kosong semua ruangan, nggak diisi pasien. Yang diisi pasien yang barisan ini aja, sama barisan yang ruangan yang kosong itu. Nah akhirnya di situ saya belok tuh ngeliat kosong ruangan gitu.
Itu yang masih ngantuin tuh suara anak kecil. Saya cariin itu di mana anak kecil pada lari itu. Saya bingung. Sedangkan ruangan itu kosong. Suster pun nggak ada di situ. Jadi emang ada ruangan bayi juga di situ. Ruangan bayi kayak anak-anak kecil. Jadi masuk ke situ kalau yang sakit di situ. Tapi itu nggak ada sama sekali. Akhirnya udah saya bersihin kayak gitu, udah bersihin gitu. Saya baliklah ke markas, ke pantry saya, itu markas. Jadi kalau ruangan kosong itu, jadi cleaning service yang megang kunci gitu, kayak buat nyiapin ruangan, kayak ada pasien mau datang, kayak segala macem, itu cleaning service langsung siaga, cepet gitu, langsung bersihin, kayak masang spray segala macem gitu. Kayak masuk ke situ, saya taruh. Kalau di saya ke pantry saya, kunci-kunci pun saya taruh. Jadi kunci-kunci tuh kalau yang ruangan kosong itu saya kunci semua. Nah, keadaan kayak gitu. Nah, saya bingung itu pas yang ruangan kosong itu kenapa nggak dikunci? Padahal teman saya tuh yang si pagi itu udah ngunciin ruangan itu semua, yang kosong-kosong itu ruangan pas saya buka tuh nggak dikunci. Makanya saya bingung di situ. Akhirnya saya udah kelar di situ, saya turun ke bawah dan saya langsung ke pos security lagi. Ngobrol di situ, Pak, kenapa ruangan itu kok nggak boleh dipakai, kok dikosongin? Udah lu nggak perlu tahu. Dia bilang begitu kan, katanya. Kenapa Pak? Memang ada tragedi apa Pak? Itu bener-bener tuh dia tutup rapet-rapet. Saya nggak tahu kenapa. Pokoknya dia tutup rapet-rapet segala macam itu. Semoga di malam itu tuh banyak gangguan saya di situ. Saya mikir udah sempet di otak tuh pengen resign aja. Gitu udah pengen keluar mungkin udah kerjaan susah, saya bilang kayak gitu kan, mau nggak mau saya jalanin dah daripada nggak ada kerjaan gitu, segala macem. Nah udah kelar itu tuh malam saya bilang itu malam bener-bener yang banyak gangguannya di situ. Akhirnya pas besokannya saya masih masuk malam. Nah itu digeber malam, saya terus digeber malam. Mungkin karena pikiran si bos itu saya anak baru, nurut-nurut aja, saya mah iya aja gitu. Akhirnya mau subuh sebelum azan lah pokoknya tuh saya kelar, pokoknya saya tanya-tanya tuh, saya tekan tuh security tuh, Pak ceritain Pak, kenapa sih ruangan itu nggak boleh pakai? Ntar lu bakal tahu sendiri. Ya taunya apa Pak, saya anak baru sih, saya nggak tahu, saya bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya udah kelar, udah ngopi segala macem, tetap security itu nggak mau cerita kenapa rumah sakit itu dikosongin ruangan satu. Akhirnya udah kelar tuh saya balik tuh ya rumah sakit pas abis masuk malam. Jadi kalau di rumah sakit itu cleaning service banyak sampingannya Bang. Sampingannya itu kayak kita nemenin supir ambulan kayak gitu. Itu berebut kalau cleaning service. Kalau ada supir ambulan mau jemput pasien gitu, itu berebut pasti karena ada duitnya. Jadi kayak dari rumah sakit itu udah dibajetin kayak sekian lah buat jemput pasien, untung uang transport dia gitu. Nah jadi cleaning service tuh dibagi dua gitu buat nemenin aja. Saya masuk malam tuh ke besokan harinya tuh. Saya masuk malam dan saya lagi nyantai, sudah nggak mau kerja. Karena pas kemarinnya tuh banyak yang gangguin, saya takut tuh. Akhirnya saya jam berapa tuh ya, jam 8 atau jam 9, nah supir ambulan nyamperin saya pas saya lagi di pos security, lagi duduk, lagi ngopi lah. Riz lu ngapain? Udah kerja belum? Kata dia. Belum Pak, saya belum kerja sama sekali nih, belum saya kerjain di atas sama di bawah, kata saya. Saya bilang begitu kan. Yaudah lu ikut gua aja. Kemana Pak? Udah ikut, kita jemput pasien. Jemput pasien di mana? Masih di sekitaran Bekasi lah Pak itu. Nah, kata si supir ambulan itu, udah ya naik, udah beres-beres cepet naik. Saya naik ambulan. Nah itu saya naik ambulan itu rasanya tuh bener-bener beda dah. Aura ambulan itu bener-bener beda. Orang yang belum pernah naik ambulan pasti saya ceritain tuh nggak bakal percaya. Saya naik, kok auranya kayak gini amat sih ya, biasa kayak beda sama naik mobil biasa gitu. Akhirnya saya naik ambulan, saya jemput pasien masih sekitaran Bekasi lah. Saya jemput, nah itu sampailah, pokoknya nggak jauh sih dari rumah sakit sih. Saya jemput situ, nah pasien lagi koma. Itu bener-bener saya kaget situ, keadaan pasien pokoknya udah
parah dah, udah parah, itu udah parah banget. Situ saya turun, keluarga itu udah keadaan udah pada nangis semua keluarga. Situ saya gotong tuh, itu bener-bener enteng banget bang, enteng banget, kayak bener-bener nggak ngangkat orang gitu. Berdua saya angkat, saya sampai bisikin supir ambulan, Pak, ini kok enteng banget sih Pak ya? Udah, lu gotong aja, nggak usah ngomong apa-apa. Supir ambulan kayak gitu, saya gotong, saya masukin ke ambulan dah tuh, set. Nah situ saya bilang, Ibu, tolong dari keluarga harus ada yang nemenin di ambulan. Nah dari situ anehnya lagi, keluarga nggak ada yang berani buat naik ambulan, nggak tahu mereka trauma atau gimana. Jadi dia tuh main dorong-dorongan sama keluarganya, pada ngomong keluarganya, udah lah yang nemenin ya, lu aja yang nemenin, pada dorong-dorongan gitu. Akhirnya udah Bu, kalau memang nggak ada yang mau nemenin, si bapak kan, bapak maksudnya ada udah sekarat gitu bapak. Kalau emang tidak mau ada yang nemenin bapak, ikut iring-iringan aja dari belakang. Kalau memang pada nggak mau naik ambulan, bilang kayak gitu kan. Akhirnya yaudah Mas, saya iringan aja dari belakang ambulan, bilang kayak gitu. Bilang di situ udah iring-iringan. Nah saya di belakang kondisinya, kata supir ambulan, udah Riz, lu di belakang aja. Saya udah pasang oksigen di situ. Udah lu di belakang aja. Ah enggak Pak, saya takut Pak, takut kesalahan apa-apa gitu, takutnya gimana kan. Udah lu di belakang aja, nggak kenapa-napa gitu kan. Harus saya di belakang tuh, bener. Nah di situ kondisi pasien tuh emang udah bener-bener payah lah gitu. Nah kondisi mata tuh melotot kayak melek gitu. Itu yang saya bingung tuh. Udah pertengahan jalan, si bapak itu mau ngomong sesuatu. Jadi cuman bisa gitu-gitu aja. Mau ngomong sesuatu, mau nyampein sesuatu. Mungkin mau disampaikan ke keluarga atau gimana ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba tangan si pasien megang saya gini nih. Nah saya tuntun lah. Saya juga nggak mau berpikiran gimana. Pak nyebut Pak, saya bilang gitu. Nyebut Pak, istighfar Pak, istighfar. Punya si pasien megang saya kencang banget kayak gini. Pak istighfar Pak, nyebut. Gitu-gitu aja, kayak merasa kayak kesakitan apa gimana. Nah di tengah jalan, udah pas saya dipegang kayak gini, pasien meninggal dunia. Di situ saya kaget. Duk, saya cek kan kalau di rumah sakit, saya diajarin buat ngecek pasien yang masih hidup atau udah meninggal. Saya diajarin dari kayak urat nadi, dari kayak pas di leher, saya cek semua. Ternyata memang ya udah nggak ada si pasien. Saya teriak langsung ke supir ambulan, Pak, saya bilang gitu, si pasien udah meninggal Pak. Serius Riz? Iya Pak. Udah Riz, kita terusin perjalanan di situ. Nah pas pasiennya udah meninggal kayak gitu, langsung pundak saya berat banget. Sampai bungkuk gini. Astagfirullahaladzim, saya nyebut astagfirullahaladzim, kenapa ini? Ini keadaan meninggal, si bapak itu megang tangan saya. Megang tangan saya kayak gini, kenceng. Akhirnya saya lepasin, berat dah. Bener-bener kayak pikiran saya tuh udah, si bapak apa siapa gitu mesti mentlokin saya gitu di sini. Bener berat. Kayak langsung wangian itu udah, aroma itu udah langsung hadir di situ dalam ambulan. Saya lepas tangannya tuh. Saya bikin posisi kayak mayatnya gitu, kayak pasti saya akhirnya mata pun tetap masih melotot gitu. Saya giniin kan ya, namanya belajar kan. Saya tutup kayak gini, nggak mau ketutup tuh mata. Saya bingung di situ. Itu pokoknya saya udah, Pak cepetan Pak, ayo Pak, cepet Pak. Ini si pasien udah meninggal Pak. Yaudah sabar Riz. Nah di situ yang kondisi badan saya masih berat. Saya ngelihat itu kayak ada suster. Saya posisi ini pasien nih, saya madep ke supir. Nah di situ saya sekilas ngelihat dari spion mobil ambulan itu ada sosok cewek di samping saya. Cewek. Saya penasaran, saya lihat lagi ke kaca, itu hilang. Terus saya lihat lagi, itu ada di samping saya. Mungkin yang pikiran saya yang berat itu mungkin dia kali. Itu kayak pakaian suster aja, gimana sih, kayak biasa gitu. Perasaan gue naik sendiri dah. Pak, ini Pak, lihat gak Pak? Saya bilang kayak gitu. Lihat apa sih?
lihat Pak dari spion Pak, itu ada cewek samping saya Pak. Suster dari mana Pak? Bilang kayak gitu kan. Udah lu nggak usah aneh-aneh. Kita gimana caranya biar cepet sampai. Itu saya kelihatan bener-bener jelas banget. Sambil perempuan itu, si cewek itu nunduk begini nih di samping saya, di samping almarhum. Akhirnya saya udah bener-bener geget begini nih. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya udah nyebut aja itu. Astagfirullahaladzim ya Allah, gimana nih? Gimana Pak, cepet apa Pak, cepet Pak. Saya udah gak kuat ini Pak. Ini kondisi saya masih berat banget. Saya masih berat. Akhirnya sampai ke ruang UGD. Dan di situ pun keluarga nggak tahu. Keluarga si bapak itu nggak tahu kalau pasien udah meninggal. Di situ saya buka ambulan, orang UGD juga langsung sibuk siap nyiapin segala macem. Nah di situ saya ditanya sama keluarga. Situ udah pokoknya udah pecah lah, udah pada nangis segala macam, udah pecah segala macam. Saya udah langsung di situ ambulan itu kan udah nurunin pasien ke UGD. Nah ambulan ditaruh belakang rumah sakit di situ. Nah saya dipanggil sama pihak keluarga si almarhum dipanggil. Tadi yang nemenin di belakang siapa? Oh saya Bu. Gitu kan saya bilang. Mas minta tolong kira-kira ada pesan-pesan apa dari bapak? Bilang begitu. Bu mohon maaf saya bener-bener nggak tahu. Tadi sih saya ngeliat Bu, si bapak pengen ngomong sesuatu, cuman nggak kesampean. Ngomong apa Mas? Saya nggak sempet ngomong Bu. Saya cuma nuntun bapak aja. Saya bilang istighfar. Saya bilang kayak gitu. Si bapak cuma nganga aja Bu. Gitu Bu. Bener Mas nggak ada sampai. Bener Bu. Saya bener-bener nggak ada yang disampaikan sama si bapak gitu. Nah si bapak taruh dah di ruang EGD. Pokoknya si ibu udah nyamperin saya. Nah si ibunya itu yang istrinya itu meluk saya. Mas mohon maaf, padahal saya nggak ada hubungan apa-apa. Mohon maaf Mas, maafin si bapak kalau ada salah-salah gini-gini. Lah kok jadi kayak keluarga saya gitu. Iya Bu, saya udah maafin Bu, saya juga nggak tahu sama sekali, benar-benar saya nggak gimana. Situ kan akhirnya udah tumpah ruah. Akhirnya kan kalau abis nemenin supir ambulan itu, saya pasti nyuci ambulan. Nyuci ambulan itu pasti. Ini yang paling bener-bener yang bikin saya mau keluar dari kerjaan dan bikin bener-bener saya udah pusing, bener-bener udah mau resign di otak saya. Akhirnya saya ke belakang, ke deket ruang kayak gudang lah, tempat naro-naro barang-barang rumah sakit yang gak kepake kayak gitu. Nah ke belakang. Dan malam itu juga saya nyuci ambulan, bersih-bersih. Kayak dari pertama saya buka pintu supir depan. Nah, ketika saya ke belakang mobil, saya buka pintu belakang. Itu si bapak masih ada rebahan di situ. Wah, bener, saya nggak bohong. Itu si bapak masih tiduran. Tapi saya nggak ngeh. Padahal si bapak masih ada di UGD gitu, udah ditaruh gitu. Saya nggak ngeh. Dengan posisi mata tetap melotot kayak gitu. Saya bener, astagfirullahaladzim, saya udah mikir akhirnya saya buka kayak gini, si bapak masih tidur. Saya lari ke pos security. Saya panggil itu. Di situ posisi juga lagi rame, ada OB, ada segala macam. OB, security sama supir ambulan pada kumpul di situ. Saya lari kenceng. Pak, buruan Pak. Si bapak masih ada di ambulan Pak. Nah gitu. Apaan sih lu? Bener, ayo Pak, udah. Lari saya bareng-bareng. Saya pas bareng-bareng itu kagak ada si bapak. Kenapa saya terus yang dinampakin kayak gitu? Cuman ya mereka semua nyium lah, kayak aroma gimana itu nyium. Dari situ saya bilang udah kumpul di situ, Pak, saya kayaknya udah bener-bener nggak kuat Pak di rumah sakit ini. Kenapa saya terus Pak yang diganggu, saya bingung Pak. Dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya kerja jadi kayak berantakan aja gitu. Kerja jadi gak bener segala macem, kayak pokoknya saya nggak akan ngambil motor. Akhirnya motor lah ketarik segala macem, sampai minjem motor buat kerja ke situ lagi kan. Jadi imbasnya tuh kayak kekerjaan. Saya jadi bener-bener males banget gitu buat kerja di situ. Saya males segala macem. Saya bingung aja itu buat ngejalanin itu.
kenapa gitu. Akhirnya pas saya udah bulat nih tekad mau resign dari situ, akhirnya pas 2 hari lah sebelum saya mau keluar, saya tanya. Jadi security ada akamsi, security akamsi orang situlah. Saya tanya, cerita panjang saya sama dia. Pak, saya mohon Pak, ceritain kenapa ini rumah sakit, ada apa di rumah sakit ini Pak? Kenapa saya yang ditimpa terus Pak? Kenapa saya yang dinampakin terus di sini? Ya lo kerja nggak numpang-numpang kali. Ya lo kerja nggak permisi-permisi. Ya kerja mah namanya kerja, saya udah kerja nama tempat udah nyaman apa segala macam, saya mah kerja aja. Emang saya tahu ada apa-apa di rumah sakit? Saya bilang kayak gitu kan. Tolong Pak ceritain. Akhirnya saya kulik-kulik tuh. Akhirnya sambil di pos security saya kulik-kulik. Saya diajak ke belakang sama security. Akhirnya ngobrol situ. Dulu Riz, ruangan yang atas yang kosong. Jadi ada pasien anak kecil yang mau sama ibu-ibu. Yang lu lihat itu benar. Itu benar. Itu bukan orang. Jadi ada bapak masuk ke ruangan itu kayak diracunin gitu Bang. Jadi mati di tempat itu. Itu cerita di security itu. Jadi kayak diracunin gitu. Jadi meninggal lah tuh. Bertiga di situ meninggal. Makanya semua orang pada skip, pada nggak mau ceritain ruangan itu, gitu. Makanya kayak dokter, sempet saya nanya dokter, kayak suster, kayak OB gitu, nggak ada yang mau cerita, pada nutup aja. Udah, lu mau tahu-tahu aja lu. Akhirnya security buka omongan di situ. Nah, Riz, yang lu tahu lagi, dulu ini parkiran kuburan orang kampung, warga, kuburan umum warga. Jadi di rumah sakitnya pun nggak ada di makam yang dipindahin, tetap rumah sakit. Jadi makamnya itu di barisan parkiran itu, kata si bapak. Nah saya bilang sama security, Pak, saya benar-benar udah nggak kuat. Kayaknya saya besok udah resign lah. Saya udah benar-benar nggak mau keganggu kayak gini lagi deh. Apalagi udah kerja malam Pak, sendiri kayak gini. Lu yang bener Riz, emang lu udah dapet kerjaan lagi kata dia gitu. Ya mau gimana lagi Pak, saya kerja jadi berantakan Pak, jadi kepikiran segala macam semuanya. Dan dari situ udah Riz dah, lu kalau emang lu mau pilihan lu mau keluar ya silakan aja, terserah lu dah. Bilang kayak gitu, mungkin udah kayak gitu, saya udah kapok udah. Makanya dari rumah sakit itu udah pengalaman saya bener-bener udah nggak mau lagi dah. Oh oke. Oke Bang, sambil diminum Bang, silakan iya, Bang. Kopi enak itu Bang. Iya, itu. Kopi bikinan sini doang itu yang keras. Nah, oke. Bang Aris, nih selama di kerja itu kan ada beberapa bagian-bagian situ ya. Ada yang pagi, malam. Nah, Bang Aris sendiri selama hampir 1 tahun kerja situ banyakan shift malam apa pagi apa mana nih? Lebih dominannya? Shift malam saya. Shift malam dan itu sendirian? Sendiri. Emang SOP-nya kayak gitu sendiri? Di rumah sakit yang Abang ya? Iya. Itu karena saya dari yayasan itu. Bang, kejadian apa nih Bang yang menurut Bang Aris nih sampai sekarang kayaknya ini paling serem deh selama Abang jadi cleaning service di rumah sakit itu. Kayaknya ini bener-bener ini first time gitu ya. Terus kayaknya ini bener-bener ngebekas dan dalam hidup itu kayaknya paling serem gitu. Itu bener. Pertama kali saya dalam hidup saya ngeliat kayak, oh ini setan loh. Oh ini anak kecil setan tuh kayak gini, seperti ini, kayak gini tuh benar-benar saya baru ngeliat di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu? Iya. Nah terus Bang, paling serem lantai berapa ya Bang? Kebanyakan kejadian di lantai 2 dan di kantor. Di kantor berarti lantai 1? Di kantor lantai 2. Lantai 2 kantor itu? Iya. Oke, nah terus kemudian karena sebagaimana mestinya kalau cleaning service kan emang bersih-bersih gitu ya. Betul. Pernah bersihin kamar jenazah kan? Oh, kalau itu saya benar-benar nggak pernah sih saya bersihin nyadar kalau ke situ. Jadi memang ada ruangan kosong aja sih situ buat naruh-naruh alat-alat yang udah benar-benar nggak kepake dan bekas orang yang meninggal doang gitu. Oke, nah ngomongin ruang kosong nih Bang, atau kamar kosong lah ya. Tadi kan ternyata udah jelasin nih kenapa kamar kosong itu bener-bener dikosongin gitu. Iya. Tapi dalam artian kosongnya ini bener nggak ada alat-alat, apa emang kosongnya emang nggak boleh ditempatin sama pasien gitu? Memang cuman ada kayak kasur aja, kayak kasur sama hordeng, dijedain hordeng aja gitu pasien. Dari situ juga pasien cuman 2 aja yang bisa masuk ke situ.
Itu. 2, ya segini lah gitu ya, Iya. kurang lebih ya. Iya, Dan itu cuma ada tempat tidur doang nih. tempat tidur. Oh, yang di masjid kosong berarti emang nggak boleh, nggak bisa di tempat, bukan nggak bisa tapi nggak boleh. Nah, Entah itu kenapa lah gitu. Iya, Kalau saya tadi bingung. ditarik mundurnya gitu kan, tadi ternyata ada kejadian di kamar tersebut gitu kan ya. Nah bang, terus kemudian nih bang, mungkin kan ada juga nih bang rumah sakit yang jual beli organ nih bang. Nah, Di rumah sakit abang kerja itu sendiri nih, sempet denger gak? saya sih sebenarnya nggak mau cerita terlalu ini sih. Iya, mungkin itu gimana ya sih ngomongnya juga. Iya. Pertandingan ngejebak nih kata Mas, wah ngejebak gue lah bang gitu. Saya Kita tapi pernah dengar, maksudnya bukan di rumah sakit abang ya, misalkan dari temen yang kerja rumah sakit juga yang lain gitu. Pernah nggak bang? saya belum pernah dengar sih gitu. Berarti belum, kita skip aja masalah itu ya. Oke, Skip aja kayaknya deh, skip. Nah ternyata kan memang kalau cleaning service atau yang bersih-bersih itu emang banyak sampingan tuh bang. Iya. Ya kan terutama misalkan suruh nemenin ini, suruh nemenin ini, iya. itu kan berarti rezeki dari mana aja tuh, gitu kan. Nah ternyata nih abang kan nemenin si supir ambulan ini. Nah pernah gak abang nemenin supir ambulan tapi si ambulan itu bawa korban kecelakaan? Kalau korban yang sampai berdarah-darah gitu, kita memang cleaning service nggak dibolehin. Karena tadi ada SOP-nya juga rumah sakit ya gitu ya. gitu. Yang ahli aja nih. Bener kalau kayak sekarat atau cuman koma apa gitu, maksudnya masih boleh kita diajak. Cuma koma. Iya. Udah koma gini. Cuma koma tuh. Oh baru tuh maksudnya buat nemenin si supirnya doang ya. Iya. Bukan di bagian untuk teknis penanganan pertamanya gitu ya. Nah ternyata kan setelah ngambil bukan jenazah ya, orang yang sakit lewat ambulan bang, ternyata kan ada nyuci ambulan. Fungsi nyuci ambulan itu apa bang? Selain ngebersihin ambulan. Jadi setelah nyuci kan baru saya dikasih duit tuh sama dia. Jadi lu cuci ambulan. Tadi kan baru ntar gua kasih duit rokok kayak gitu. Baru saya dikasih habis nyuci ambulan. Ya juga sih misalnya daripada ambulan itu dicuci di steam bang. Itu sayang. Pertama sayang, yang kedua takut semua bang. Itu pasti. Iya kan? Itu pasti. Ambulan di steam nih gitu kan. Naik yang hidrolik lagi tit gitu kan. Yang ada ya namanya rasa takut orang kan pasti ada bang ya gitu kan. Ada mungkin trauma dengan suara ambulan ada. Yang terutama di COVID itu juga kan trauma kan, ada orang yang memang ketika ada ambulan wah udah langsung rasa takut lah yang berlebih gitu kan. Nah terus kemudian kan abang sempat kayak nemenin supir ambulan untuk jemput pasien ya. Jemput pasien ke rumah sakit, ternyata kan ya nggak ada umur nih gitu kita bilang. Kalau bisa dibilang ya takdirnya udah ya Allah yang ngatur lah gitu kan. Pertama kali juga tuh. Dan pertama kali maksudnya orang yang meninggal di tangan saya gitu. Pertama kali dalam hidup saya. Pertama kali nyaksin orang tuh dicabut nyawanya tuh di depan saya. Situ ya. Nah, dan kalau gitu kan. Kayak ada mau pesan yang ingin disampaikan, bukan pesan, kayak mau ngomong sesuatu kali gitu ya. Betul. Atau mungkin sakit tenggorokan gitu. Terus bang, ternyata kan di ambulan itu kan ketawa dia. Kacau. Di ambulan itu kan ketika ada yang bawa pasien itu ternyata kan meninggal tuh bang ya. Ternyata kan kayak abang punggung itu kan berat tuh. Beratnya kan sampai kayak ada yang neken nih dari belakang. Ternyata kan ketika abang lihat dari spion itu kan kayak ada suster. Nah itu. Pakaiannya suster pada umumnya, maksudnya kayak di rumah sakit gitu. Iya kayak biasa aja kayak suster, gimana pakai pakaian suster gimana sih gitu. Suster apa? Jepang. Suster. Suster kayak perawat. Gitu. Oh, kirain. Kalau itu mah beda beda loh itu. Oke. Dan beda. Kayak maksudnya kayak ada penampilan perawat gitu ya. Iya. Apa perawat priwit? Ya perawat priwit kan. Itu parkir bang. Oh parkir kan perawat priwit juga bang. Bener kan? Oke. Ternyata dari atas kejadian tersebut nih bang, itu kan dinamika kehidupan ya, lika-liku kehidupan gitu kan. Kadang enak, kadang enggak, kadang dikasih asik, kadang kasih enggak gitu kan. Ya udah yang penting kita nikmatin dan juga syukurin gitu kan.
Bukan syukurin, maksudnya kita bersyukur. Kalau syukurin mah syukurin lo gitu kan. Ngapain jatuhnya. Bersyukur gitu kan, apapun tuh kerjaannya, apapun tuh resikonya, pasti setiap pekerjaan punya resikonya masing-masing kan gitu kan. Nah, kira-kira nih menurut Bang Aris, apa sih hikmahnya yang bisa diambil dari pengalaman kerja selama di rumah sakit itu, Bang? Paling saya lebih sekarang percaya sih adanya setan. Maksudnya ada makhluk goib itu ada. Ya. Itu saya percaya dari situ. Dari situ tuh. Berarti percaya. awalnya tuh sebelum masuk rumah sakit, bukan sebelum masuk rumah sakit ya, sebelum kerja di rumah sakit gitu ya. Abang nggak percaya dengan? Nggak percaya. Saya benar-benar nggak percaya kalau setan apa sih. Tapi abang percaya sama temen yang sifatnya kayak setan? Banyak kayaknya tuh. Banyak. Lebih di atas setan. Lebih dari setan ya? Justru lebih serem kayak gitu tuh Bang. Lebih serem. Itu yang lebih sakit hati lebih itu. Sakit, oke. Nah, kira-kira Bang, untuk teman-teman semua nih yang mungkin sekarang lagi bekerja di rumah sakit ya, entah itu dalam dokter, perawat atau supir ambulan atau apapun itulah gitu kan. Kira-kira nih Bang Aris punya pesan gak nih mungkin untuk teman-teman semua deh yang lagi menjalani sebuah kehidupan nih Bang? Ya paling namanya kita kerja ya, kita harus dimanapun berada kita harus permisi dan terutama sih berdoa sih. Itu aja sih paling. Ya berdoa dan selalu waspada. Tuh, gitu, betul. Kan? Dan tadi juga Abang sempat permisi gitu ya. Kalau permisa beda lagi Bang. Sopan pemirsa. Misa sasa gitu. Pemirsa kumpul. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini nih pada video kali ini, dan saya ngucapin terima kasih lagi nih ke Bang Aris gitu. Siap, kan. makasih Udah banyak. membagian pengalamannya yang saya rasa teman-teman semua bisalah diambil pelajarannya gitu, terutama tentang apa sih rasanya bersyukur dan apa sih resiko dalam setiap pekerjaan kan gitu Bang ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Aris ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau kerja di rumah sakit ataupun mau melamar kerja di rumah sakit atau sekarang mungkin lagi kerja di rumah sakit, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Aris, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bungkus.